Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Sahabat religi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Maka sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama disebut dengan Shaumul Awam, yaitu adalah puasa umum atau puasa orang-orang pada umumnya, puasa orang kebanyakan. Nah, puasa umum ataupun yang disebut dengan imsak atau menahan, ini hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak menahan, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, tapi tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebut dengan Shaumul Awam. Betullah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasanya orang-orang awam, maka ini adalah puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjaga lisan, tidak menjaga mulut, tidak menjaga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada disebut dengan Shaumul Khusus, yaitu tingkatan yang lebih tinggi daripada Shaumul Awam. Shaumul Khusus ini adalah puasanya orang-orang khusus, yaitu dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan lapar dan dahaga ataupun menahan hawa nafsu saja, tetapi juga dia menahan segala seluruh anggota tubuhnya dari yang dilanggar ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasanya orang-orang khusus ini, dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan lisannya dari berkata-berkata buruk, menahan tangannya dari menyakiti orang lain, juga menahan matanya dari memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan puasa orang-orang yang khusus. Maka sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang 3 tingkatan yang terakhir. Ini adalah 3 tingkatan yang paling utama, yaitu adalah Shaumil Khususil Khos, yaitu adalah puasa orang-orang yang dia khusus di atas khusus. Inilah bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi puasanya orang yang khususil khus, yaitu adalah menahan hatinya juga untuk ataupun menahan hatinya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Maka setiap aktivitasnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang dilakukannya senantiasa hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia keluar rumah, maka yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia 30 hari Ramadan, yang dilakukannya adalah senantiasa hatinya terpaut dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan minimallah kita berada pada tingkatan yang kedua, yaitu adalah tingkatan orang-orang yang khusus, orang-orang yang bisa melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan anggota tubuhnya saja. Menahan juga anggota tubuh dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga mudah-mudahan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini bisa menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yaitu adalah menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fahadzal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.